Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram azanillah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, dalam 2 harian terakhir, ana banyak mendapat pertanyaan khususnya terkait apakah di bulan Rajab ini tuntunan untuk melakukan puasa sunnah tertentu atau sholat sunnah tertentu atau doa dan zikir-zikir tertentu yang dilakukan di bulan Rajab ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ana sengaja pada malam ini akan membawa suatu tema kajian yang ana beri judul Pendapat Ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, termasuk pendapat ulama kalangan mazhab Syafi'i terkait amalan puasa sunnah dan sholat sunnah khusus di bulan Rajab. Mendahului pembahasan ini, maka perlu ana sampaikan, dalam agama yang mulia ini telah ditetapkan ada 4 bulan yang memiliki keutamaan yang disebut bulan haram. Hal ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayatnya yang mulia, Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ini sudah ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan jumlah bilangan bulan itu 12. Lalu Allah lanjutkan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan itu, ada di dalamnya 4 bulan yang masuk kategori bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim terlebih di 4 bulan tersebut. Surah At-Taubah ayat 36. Dari ayat yang mulia ini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, Allah menetapkan bahwa dari awal penciptaan itu ada 12 bulan. Lalu para ulama telah menyebutkan bahkan urutan bulan-bulan yang kemudian dijadikan dalam bulan Hijriah sebagai bulan yang formal bagi kita. Urutannya secara ringkas adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah 12 nama-nama bulan yang Allah tetapkan sejak Allah
menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya pada ayat itu Allah mengatakan lalu ada 4 bulan yang Allah sebut bulan haram. Pertanyaannya, bulan mana saja yang dimaksud bulan haram yang Allah maksudkan pada ayatnya tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini cukup kita mengacu pada apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-sanah ifna asyara syahran. Kata beliau, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada yang termasuk bulan haram sebanyak 4 bulan. Ada 4 bulan yang masuk kategori hurum, bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. 4 bulan haram ini yang 3 bulannya itu terjadinya berturut-turut. Dalam urutannya berturut-turut. 4 bulan haram ini, yaitu langsung di sini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 yang berturutan. Anak ulangi, yang berturutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Dan satu laginya adalah yang disebut Rajab Mudhar, yang letaknya atau waktunya di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini adalah Sahih Bukhari nomor hadis 4662. Kesimpulannya, 4 bulan haram yang Allah maksud dalam ayatnya tersebut telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jika ini telah dipahami, sekarang mari kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Apa yang dimaksud bulan haram? Sebenarnya ulama ada berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menyebut yang dimaksud bulan haram adalah karena 4 bulan haram itu maka dilarang melakukan perang di bulan-bulan tersebut. Sangat dosa besar melakukan perang disebut di bulan-bulan haram itu. Makanya disebut bulan haram, maksudnya haram melakukan peperangan. Itu juga termasuk pendapat yang cukup masyhur di kalangan para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah lalu pernah menyampaikan terkait mengapa dan apa sebabnya ada bulan yang disebut bulan haram. Beliau mengatakan, "Wakhtalafu lima summiyat hadhil ashhar al-arba'atu huruman." Ulama telah berselisih pendapat terkait alasan mengapa keempat bulan ini dinamakan bulan-bulan haram. Faqil, ada yang berpendapat li'azmi hurmatiha wa hurmati dzanb fiha, dikarenakan besarnya kemuliaan bulan-bulan tersebut dan besarnya dosa yang dilakukan pada bulan haram itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu masih kata beliau, qala Ali ibn Abi Talha an Anas ibn ibn Abbas, telah berkata Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait masih bulan haram. Ikhtassallah arba'ata ashhurin ja'alahunna haraman
wa 'azzama hurmatihinna. Maksudnya Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram dan Allah mengagungkan kemuliaannya. Wa ja'ala dzanba fihinna, dan bahkan Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan dalam bulan haram itu sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Mencuri di bulan apapun haram, tidak peduli bulan apapun. Tapi kalau dilakukannya pencurian itu di bulan haram, lebih besar lagi dosanya. Pokoknya semua perbuatan dosa jika dilakukan di bulan haram, maka di sini lebih hebat lagi dosanya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebaliknya, wa ja'ala amala sholih wal ajra a'zam. Allah pun telah menjadikan amal solih yang dilakukan di bulan haram pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di luar bulan haram. Dikarenakan Allah mengagungkan bulan haram ini. Jadi kesimpulan dari apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengapa ini disebut bulan haram? Salah satunya karena ini bulan yang Allah agungkan, sehingga sebegitu agungnya jika orang melakukan dosa di bulan haram ini, dosanya dilipat gandakan dibanding di luar bulan haram. Sebaliknya, jika perbuatan itu amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan dibanding amal soleh yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Lihat penjelasan Ibnu Abbas tadi dalam Lataiful Ma'arif halaman 222. Jika telah dipahami, sekarang kita tahu ternyata bulan Rajab itu termasuk tadi oleh Nabi SAW dikategorikan masuk bulan haram. Kita akan fokus ke bulan Rajabnya. Rajab sendiri itu artinya apa? Maka Rajab ini berasal dari tarjib yang maknanya mengagungkan. Maka Rajab dikatakan al-murajjab, yang diagungkan, dimuliakan. Kenapa? Dulu bahkan di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah pun sangat mengistimewakan dan mengagungkan bulan Rajab ini. Makanya bulan Rajab disebut Rajab, artinya mengagungkan, karena salah satu bulan yang memang dispesialkan bahkan oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu sekalipun. Jika telah dipahami ini, maka masuklah kita pada persoalan yang sering ditanyakan kepada ana, dan ini inti pembahasannya, yaitu jika bulan Rajab ini memang bulan yang istimewa, yang Allah agungkan, bulan haram, yang amal solih akan dilipat gandakan pahalanya. Pertanyaannya, apa hukum menyengaja berpuasa sunnah khusus dikarenakan keyakinan adanya keutamaan hari-hari tertentu di bulan Rajab? Misalnya, menganggap hari pertama sampai hari ketiga bulan Rajab itu utama berpuasa, atau puasa yang dilakukan pada pekan kesekian utama di bulan Rajab, atau ya ada yang sampai 1 bulan penuh disunnahkan berpuasa Rajab. Bahkan ada pendapat demikian. Apakah hal ini memang benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka anak akan jawab dari beberapa keterangan para ulama, bahkan dimulai dari masa sahabat radhiyallahu anhum. Kita mulai dari apa
yang disebutkan dalam sebuah asar yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya seperti ini. Khurasyah bin Al-Hur rahimahullah. Beliau tabi'in yang wafat tahun 74 Hijriah. Dan telah disepakati beliau ini oleh yang thiqah, dapat dipercaya. Pernah berkisah, Ra'aitu Umar yadribu akuffal mutarajjibin. Suatu ketika aku pernah melihat Umar bin Khattab memukul telapak tangan orang-orang yang menyengaja puasa sunnah bulan Rajab. Dikhususkan gitu. Dengan anggapan ada puasa spesial di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Itu langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipukuli sampai hatta yad'uha fit ta'am. Sampai saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meletakkan telapak tangan orang yang pada ngajak khusus puasa Rajab pada makanan, tempat makanan. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil dipukul, sambil dipaksakan tangan-tangan mereka berada pada makanan. Wa yaqulu, seraya beliau berkata, "Kulu, makan oleh kalian. Jangan puasa sunnah khusus spesial seperti ini di bulan Rajab." Maknanya seperti itu. Mengapa? Fa innama huwa syahrun, karena bulan Rajab ini adalah sebuah bulan kanat tu'azimuhul jahiliyah, bulan yang dispesialkan oleh orang-orang jahiliyah. Umar bin Khattab justru menganggap penyambutan bulan Ramadan, bulan Rajab dengan ibadah khusus puasa sunnah yang dikaitkan ada waktu tertentu di bulan Rajab yang lebih istimewa dibanding bulan lainnya. Ini sebagai bentuk syiar pengagungan kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 9851. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits manaris sabil nomor hadis 957 sahih. Saudaraku, ditambah lagi satu keterangan lain dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dikisahkan dakhala Abu Bakar faro'a ahlahu qad ishtaru kizanan lil ma'i wasta'addu lis-shaum. Suatu ketika Abu Bakrah radhiyallahu anhu masuk menemui keluarganya, dan setelah beliau masuk di dalam rumah menemui keluarganya, beliau melihat keluarganya ini telah membeli gelas atau wadah air, ya, membeli gelas wadah air yang baru, dan mereka bersiap melakukan shaum, wasta'addu lis-shaum, menyambut khusus bulan Rajab dengan puasa sunnah khusus, sampai mereka beli piring baru, gelas baru kalau zaman kita sekarang. Melihat ini, maka Abi Bakrah radhiyallahu anhu bertanya, "Mahaza? Ini untuk apa? Gelas-gelas piring baru ini kalian beli untuk apa ini?" Faqalu, maka keluarganya menjawab, "Rajab, ini dalam rangka menyambut bulan Rajab, di mana maksudnya kami ingin berpuasa sunnah khusus bulan Rajab." Saking senangnya, bahkan mereka beli piring baru, wadah piring makanan baru, ya, agar mereka nanti berbuka puasa itu. Saking senang dengan datangnya bulan Rajab yang dipandang mereka ada keistimewaan puasa khusus. Mendengar ini,
Maka Abi Bakrah radhiyallahu anhu langsung mengatakan, aturiduna an tusabbihu bi Ramadan? Apakah kalian ini menghendaki untuk menyamakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan? Kalian mau menyamakan bulan Rajab dengan Ramadan sampai penyambutannya lebih spesial banget di bulan ini? Wa kasarotil kalkizan. Lantas beliau bahkan memecahkan gelas-gelas itu. Langsung dipecahkan karena dikhawatirkan menimbulkan bid'ah. Dan beliau sebagai kepala keluarga punya hak untuk meluruskan keluarganya yang dikhawatirkan jatuh pada kebid'ahan. Lihat ini, kisah ini dalam kitab Al-Mughni juz 3 halaman 167. Saudaraku, dari dua kisah ini kita bisa menjadi pelajaran, mengambil pelajaran betapa para salaf telah menganggap puasa khusus yang dikaitkan dalam rangka bulan Rajab di tanggal tertentu, misalkan ya lebih spesial dibanding dengan bulan-bulan tertentu, ya, sebagai perbuatan mungkar, sampai pun tadi baik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maupun Abi Bakrah melakukan tindakan tegas pencegahan atas perbuatan ini. Jika perkara ini telah dipahami, mari kita lihat lantas bagaimana fatwa ulama Ahlus Sunnah terkait hadis-hadis, terutama yang menunjukkan adanya keutamaan untuk puasa sunnah khusus di bulan Rajab, karena bertebaran hadis-hadis yang di situ menyebutkan barang siapa yang berpuasa sunnah di bulan Ramadan, di bulan Rajab, ada yang di situ keutamanya di hari yang pertama, ada yang di hari pertama, kedua, ketiga, dan pokoknya sangat banyak hadis-hadis yang cerita tentang itu. Puasa spesial bulan Rajab di tanggal-tanggal tertentu. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menimpali, wa amma saumu Rajabin bi khususi, adapun melakukan puasa khusus bulan Rajab, fa ahadithuhu kulluha dhaifah, maka semua hadis yang menceritakan keutamaan puasa sunnah khusus bulan Rajab ini adalah lemah, bal maudhu'ah, bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha, yang dimana para ahlul ilmi tidak pernah mau berpegang, berhujjah dengan hadis-hadis masalah yang terkait masalah ini. Walaysat minad dhaif, bahkan hadis-hadis yang membicarakan keutamaan saum sunnah di tanggal hari-hari tertentu di bulan Rajab ini bukan hanya dhaif alladzi yurwa fil fadail, yang dimana masuk kategori bolehnya diamalkan untuk fadailul amal menurut sebagian ulama. Sebab ada sebagian ulama kalau hadisnya lemah untuk fadailul amal boleh. Ini bukan masuk jenis itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bal ammatuha minal mawdu'at al-makdzubat, bahkan ini bukan sekedar lemah, tapi maudhu', palsu, dusta, bukan doif lagi. Ya, jadi kalau mau doif yang ekstrim, maudhu', ya, palsu dan dusta hadis ini. Lihat dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah juz 25 halaman 290 sampai 291. Sementara itu ikhwan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga pernah mengatakan terkait hadis yang menunjukkan keutamaan puasa bulan Rajab.
Beliau katakan lam yasih, tidak ada satupun hadis yang sahih fi fadli saumi rajabin bi khususihi, yang menunjukkan keutamaan puasa khusus di bulan Rajab, syai'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahabat an ashabihi, sedikit pun tidak ada, baik itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi, dan tidak pula datang dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Lihat Lataiful Ma'arif halaman 213. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, pakar hadis dan fikih besar dari madhab Syafi'i, juga ikut berkomentar terkait masalah ini, di mana beliau mengatakan, amal ahadits al-waridah fi fadli rajabin aw siyamihi aw siyami syai'in minhu, adapun hadis-hadis yang datang yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab atau puasanya atau bagian penekanan puasa sunnah di bulan Rajab itu, mau keseluruhannya 1 bulan full puasa Rajab atau sebagiannya di hari-hari tertentunya yang dikaitkan khusus bulan Rajab, maka fahiya ala qismain. Kata Al-Hafidz rahimahullah, hadis-hadis yang datang terkait ini ternyata hanya ada dari 2 jurusan, yaitu dhaifah wa maudhu'ah. Kalau tidak lemah, palsu. Sampai beliau mengatakan, ya, tidak ada yang sahih sedikit pun. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Tabyinul Ajab halaman 4. Saudaraku, dimanapun antum berada, bahkan jika kita melihat pendapat ulama khususnya dari madhab Syafi'i atas perkara puasa atau sholat khusus di bulan Rajab yang dikaitkan dengan tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, dikaitkan bulan Rajab, ternyata para ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu termasuk barisan terdepan yang paling keras menentang perbuatan ini, dan mereka dengan tegas menyatakan bid'ah mungkarnya perkara ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa keterangan yang akan ana bawakan. Di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama terbesar, teragung, termulia, ahli fikih, ahli hadis, ahli rijal hadis, sudah ramai pembicaraan golongan-golongan yang membawakan hadis dari dalam tanda petik tong sampah yang tidak jelas, membahas keutamaan amalan khusus di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Sholat ini, zikir ini, puasa ini, banyak sekali diutamakan. Di barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, di bulan Rajab, di hari pertama dan seterusnya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan pada saat itu, bertebaran. Sampai-sampai Ibnu Hajar rahimahullah merasa gerah melihat dampak dari hadis-hadis palsu yang terkait dengan ini. Kemudian beliau sampai menyusun kitab yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Penjelasan yang begitu mengagumkan terhadap berita-berita, dalil-dalil yang tidak jelas asal usulnya terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Itu kalau terjemahannya. Yang aneh-aneh katanya,
yang benar-benar mengherankan karena parahnya. Maka saran anak, bacalah kitab itu karena di dalamnya ada penjelasan yang sangat baik dan sangat lengkap, di mana beliau secara khusus menyoroti semua ibadah-ibadah khusus yang dikaitkan dengan bulan Rajab pada tanggal dan bulan tertentu, baik itu puasa sunnah maupun sholat sunnahnya. Bacalah kitab itu, karena ini salah satu kitab yang terbaik yang mengulas bab ini. Saudaraku, sebelum Ana menjelaskan lebih gamblang lagi, Ana perlu dulu sampaikan, di dalam buku-buku yang tidak jelas sumbernya, bahkan hal ini sangat sering kali nanti akan ramai disebutkan dalam broadcast, disebar di internet, di medsos, keutamaan ada satu sholat khusus yang katanya sholat sunnah di bulan Rajab, namanya sholat sunnah raghaib. Perhatikan ini, ikhwan. Pasti saudaraku nanti biasanya akan ramai sebentar lagi anjuran apa yang disebut sholat sunnah khusus bulan Rajab, yang disebut sunnah raghaib. Anak ingin sedikit jelaskan dulu tentang apa sholat sunnah raghaib yang dimaksudkan ini. Sholat sunnah raghaib adalah sholat sunnah hari Kamis pertama bulan Rajab. Kamis pekan pertama bulan Rajab. Itu namanya sholat sunnah raghaib. Ya, ini dilakukannya Kamisnya malam Jumat. Pelaksanaan sholat raghaib ini Kamis malam Jumat dilakukan mulai maghrib sampai isya. Dan biasanya siang harinya ada anjuran dulu untuk melakukan puasa sunnah khusus Rajab. Jadi siangnya Kamis tadinya dianjurkan puasa sunnah, malamnya mulai maghrib sampai isya, Kamis malam Jumat pertama bulan Rajab ini, berarti ini besok mungkin ya, dianjurkan untuk katanya sholat sunnah raghaib. Jumlah rokaatnya 12 rokaat. Bahkan di situ ada tata caranya, ya, baca Fatihah sekali setiap rokaatnya, baca Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, surat Al-Ikhlas 12 kali, dan seterusnya. Bahkan di situ dikatakan setelah selesai sholat baca bareng-bareng sholawat sebanyak 70 kali. Dan mereka lalu berkata, ada fadilah, keutamaan bagi yang melakukan sholat sunnah raghaib ini. Katanya diantaranya di situ ada yang mengatakan nanti bisa memberi syafaat 700 orang. Ada lagi yang menyebutkan akan dimudahkan oleh Allah bagi yang sholat sunnah raghaib ini melewati kelak saat ia melewati as-sirat atau jembatan di yaumul hisab nanti. Ini banyak ya, bertaburan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal usulnya, bukan tidak jelas lagi, bahkan palsu. Maka para ulama telah memberikan kepada kita peringatan atas perkara hoaks ini. Jangan sekali-kali kita menerima masalah ini. Tadi Anda sebutkan Al-Hafidh, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai langsung mengatakan terkait hal yang tadi Anda sebutkan, adanya anjuran puasa khusus sholat sunnah khusus tadi yang disebut sholat sunnah raghaib dan sebagainya. Beliau katakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami wala siyami syai'in minhu ma'in. Tidak ada sama sekali satupun hadis sahih yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, tidak pula saumnya sedikit pun, dan juga wala fi qiyami lailati makhsusah. Tidak ada pula ketetapan dari hadis sahih yang menunjukkan
agar didorong, dimotivasi kita ini untuk melakukan qiyam lailah, sholat malam yang spesial khusus di malam Rajab, bulan Rajab itu yang tadi Anda sebutkan, sholat raghaib ini. Fihi hadisun sahihun, tidak ada dalam hal ini satupun hadis yang sahih yang dapat dijadikan lil hujjah, untuk berargumentasi. Tidak ada. Secara pasti Al-Hafidh memastikan tidak ada. Ini sekali lagi ulama besar mazhab Syafi'i. Lihat di dalam Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab halaman 6. Yang lebih tajam lagi dalam pengingkaran masalah sholat khusus bulan Rajab ini tadi yang disebut sholat raghaib adalah Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Nama beliau sudah sangat masyhur, bahkan di Indonesia sudah sangat dikenal Imam Nawawi rahimahullah. Karya-karyanya hampir semua kita telah membaca. Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, dan sebagainya. Beliau dalam masalah sholat raghaib sampai berkata dengan begitu tajam. Mari kita simak perkataan beliau. Wahtajja bihil ulama'u ala karoha hadhihi sholatil mubtadi'ati allati tusamma ar-raghaib. Ulama berpendapat dibencinya sholat yang bid'ah ini yang disebut sebagai ar-raghaib. Beliau sampai mengatakan as-sholah al-mubtada'ah, sholat yang bid'ah ini yang namanya sholat ar-raghaib katanya. Tak cukup di situ, sampai beliau karena marahnya atas perbuatan bid'ah yang sumbernya dari hadis-hadis palsu, sampai beliau berkata, qatalallah wadi'aha wa mukhtari'aha, semoga Allah membinasakan si pembuat hadis palsu tentang keutamaan sholat khusus di bulan Rajab ini atau sholat raghaib ini, dan juga yang mengada-adakan bid'ah di dalamnya. Fa innaha bid'atun munkaratun, karena sesungguhnya sholat raghaib ini bid'ah yang munkar, minal bid'ahil lati hiya dolalah wa jahalah. Sesungguhnya sholat ini termasuk bid'ah yang sesat dan mengandung kebodohan. Wa fiha munkarat zahirah, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat kemungkaran yang amat nyata, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 20. Perhatikan saudaraku, Imam Nawawi rahimahullah termasuk ulama yang membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Paling tidak secara lughah. Tapi dalam masalah ini beliau tidak menganggap ini sebagai bid'ah hasanah, tidak, bid'ah mungkar. Padahal kalau kita tilik, namanya sholat raghaib juga baca Quran, sujud, ruku. Kalau ditanya gimana jeleknya, kenapa tidak dikategorikan ini bid'ah hasanah? Kenapa? Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ini mengatakan bid'ah yang mungkar, sesat. Karena memang benar, setiap bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Andai kata ada bid'ah hasanah, tentu layak sholat raghaib ini dikategorikan bid'ah hasanah, karena di dalamnya seperti sering yang dijadikan alasan golongan yang suka pada bid'ah hasanah, kan isinya zikir, kan isinya ruku. Apakah kau berani mengatakan Imam Nawawi rahimahullah tidak mengerti definisi bid'ah? Allahul musta'an. Maka perhatikanlah bagaimana ini semua menunjukkan pada dasarnya semua bid'ah secara istilahi dalam syar'i tidak ada satupun yang hasanah. Saudaraku, yang terakhir ana mau kutipkan apa yang difatwakan oleh Syekh
Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan puasa khusus bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Ini biasanya akan ada lagi, biasanya di broadcast juga nanti rame. Kalau mulai tanggal 27, antum ingat-ingat ya, tanggal 27 ada anjuran puasa khusus bulan Rajab tanggal 27. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan siyam al-yaum as-sabi' al-ishrin min Rajabin, puasa khusus tanggal 27 Rajab, wa qiyami lailati wa tahsis zalika, dan lalu malamnya melakukan sholat sunnah khusus tanggal 27 Rajab, maka itu bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, dan sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawa Al-Utsaimin juz 20 halaman 440. Saudaraku, dari penjelasan yang ana paparkan tadi, jelaslah bagi kita bahwasanya tidak ada tekanan untuk melakukan ibadah spesial, apalagi yang bertebaran di broadcast. Bacalah zikir ini ketika datang hari pertama bulan Rajab, apalagi barang siapa yang menyebarkan ini maka pahalanya sekian. Bacalah sholawat ini sebanyak sekian puluh kali. Demi Allah, ini hoaks, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak ada puasa sunnah khusus baik di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 27 Rajab misalkan, atau sholat sunnah khusus yang tadi sudah ana sebutkan yang disebut sunnah raghaib. Tidak ada. Kalau kita mau melakukan amal ibadah lebih fokus, dikarenakan ini masuk bulan haram, Rajab ini bulan haram yang seperti tadi ana jelaskan dari Ibnu Abbas, di mana bulan ini Rajab secara umum dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma bulan Rajab, 4 bulan haram itu semua begitu. Kalau dimaknakan bulan yang pahalanya akan dilipatkan, maka dalam hal ini silakan lakukan puasa sunnah. Tentu puasa sunnah yang biasa dilakukan seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa hari putih yang 3 hari itu, atau puasa Nabi Daud bagi yang biasa melakukan. Barang siapa yang sudah biasa melakukan puasa-puasa ini, maka silakan berpuasa di bulan Rajab tanpa perlu mengkhususkan dengan i'tiqad atau dikaitkan dengan tanggal tertentu bulan Rajabnya, tapi dengan puasa sunnah yang biasa dilakukan seperti tadi, tidak mengapa, boleh ya. Kalau yang sudah biasa puasa Senin Kamis, apalagi ini alhamdulillah masuk bulan Rajab yang masuk bulan haram, insya Allah lipatkan pahalanya. Demikian pula yang biasa puasa misalkan di hari putih yang 3 hari itu, maka di bulan ini jika dilakukan di bulan Rajab, insya Allah akan dilipatkan. Demikian pula ibadah yang lainnya. Tetapi tidak perlu mengkhususkan ibadah tersendiri di bulan Rajab ini yang dikaitkan apalagi dengan keutamaannya akan begini begitu, yang sumbernya hanyalah bersumber dari kedustaan orang-orang yang jahil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari ketergelinciran kepada kebid'ahan, sebab sesungguhnya semua kebid'ahan dalam agama ini adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.